Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan juru. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan Petrus mengatakan dalam salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya pada Yesus saja. Haleluya. Dan juga kita dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Haleluya, mantap. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman senantiasa menyertai kita. Dan selamat hari Minggu. Dan semoga kita mempersiapkan hati kita, atau yang sudah berangkat, yang sudah dan yang sudah belum berangkat, kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala ibadah kita dan Tuhan Yesus memberkati. Dan izinkan saya menyampaikan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya sebagai anak-anak Allah kami hidup dalam terang-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar, nah aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang kita terima dari Bapa. Puji nama Tuhan. Tema adalah anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Allah, the children of God, anak-anak Allah, ya. Sebagaimana kita melihat dalam satu Yohanes 1 ayat 12, banyak orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan diberinya kuasa untuk kita menjadi anak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah harus yang pertama hidup dalam kasih. Kita katakan bahwa semua orang yang menjadi anak-anak Tuhan itu harus memberi Bapaknya. Bapak itu adalah kasih. Jadi semua anak-anak Tuhan harus hidup dalam kasih. Kalau dia hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, dia bukan anak Allah. Tetapi dia adalah anak-anak setan, anak iblis, anak penyesat, anak penipu. Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk membenci. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk melakukan yang jahat, tetapi mengasihi. Bahkan Allah ketika dikatakan kepada kita supaya ini agak beli karena motor tadi di sebelahnya karena ngomong, tapi apa-apalah yang kita lanjutkan. Jadi anak-anak Allah itu tidak boleh melakukan apa yang jahat,
tapi melakukan apa yang baik bagi semua orang. Bahkan firman Allah katakan kita harus mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Kita harus berdoa kepada mereka, bahkan kita harus memberi minum makan kalau mereka datang kepada kita. Ini ajaran yang spesial dan kasih Tuhan itu, karena memang Allah itu kasih. Kalau ada ajaran yang membunuh demi nama agama, yang untungnya kita, ini agama tidak pernah menyelamatkan kita. Ya, satu agama pun tidak ada yang bisa menyelamatkan. Perbuatan amal tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan untuk bisa menjadi anak-anak Allah harus percaya kepada Yesus, sebagaimana Yohanes 1 ayat 12. Jadi kita harus hidup sebagai anak Allah, mengasihi, bukan hanya mengasihi sesama, tetapi juga kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, dengan segenap akal bumi. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita diajar untuk mengasihi. Perbuatan kasih itu bukan hanya di mulut, tapi di dalam tindakan. Satu contoh, kalau kita melihat orang berkesusahan, saya sudah sering katakan ini, di tengah-tengah ada orang yang juga tidak makan, tidak ada uangnya. Sementara saya juga tinggal 50.000, dan saya berkata, kamu tukar saja ini, nanti kasih sama saya 20.000, Anda 20.000, karena juga itu uang saya yang sisa. Jadi kita sama-sama memperoleh 25.000, dan dengan harapan bahwa Tuhan itu terus akan menyatakan berkatnya kepada kita. Ada masa-masa di mana kita harus mengalami dosa dalam kasih, tapi perbuatan kasih harus dilakukan dalam kehidupan ini. Tidak bisa tidak. Kalau engkau berpuasa, sempatkanlah untuk memberkati orang lain, ya, untuk dimana mungkin jatah makan siangmu, mungkin kopimu yang dimana pagi-pagi engkau sudah harus minum kopi atau apapun namanya, ya silakan. Kalau saya biasanya minum kopi susu, ya, atau apalah yang disediakan, saya akan sediakan kepada orang yang ada di depan sana. Ya. Nah, jadi hidup dalam kasih. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Allah itu adalah Allah yang benar. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka terang Allah akan menolong kita, dan kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Karena firman Allah katakan tadi supaya kita tinggal dalam kebenaran. Jadi tidak bisa kita mengabaikan kebenaran itu. Hari ini kita hidup benar, besok tidak. Hari ini kita hidup benar, besok tidak. Hari ini kita hidup benar, besok tidak. Kita katakan selamanya, karena kita diselamatkan kalau kita kehidupan dalam hidup yang benar. Yang terakhir, hidup dalam ketaatan sebagaimana ayat yang keempat tadi. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang anak-anak Allah tidak taat kepada Bapa, itu bukan anak-anak Allah, tetapi anak-anak setan, kata firman Allah. Dan anak Allah itu harus taat kepada bapaknya, kepada sama dengan anak-anak kita. Kalau kita tidak taat, kita gebuk, ya. Anak-anak tidak saja, tapi anak-anak orang tidak boleh, karena tidak ada hak kita untuk memukul orang lain. Tapi kalau kita anak kita diberikan hak. Dan itulah sebabnya firman Allah katakan supaya kita taat. Dan anak-anak yang taat itu orang tuanya pastilah kenal, orang tuanya pasti memuji-muji anak-anak yang taat. Sama dengan Bapa di surga, ketika tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya, menyatakan segala kemurahannya, menyatakan segala pertolongannya. Kalau kita taat, kita akan menerima segala anugerahnya. Karena itulah kunci menerima segala kebaikan Tuhan. Ketaatan kepada Allah, kunci menerima segala kebaikan Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, kalau engkau mau menikmati anugerah Allah yang besar, berkat Allah yang besar, kalau kita berkata begini seperti Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Kiranya
Allah menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka dan apa yang terjadi, supaya sehingga aku tidak mengalami kesakitan. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan menjawab. Dan anugerah itu datang ketika kita hidup dalam ketaatan dan kunci ketaatan. Dan Yabes adalah orang yang taat. Buktinya ia dimuliakan, ya, lebih daripada saudara. Walaupun pada mulanya dia adalah membawa penderitaan, tetapi kemudian dia mengubah situasi itu dengan taat kepada Tuhan dan hidupnya mengalami perubahan. Semoga Tuhan menolong kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Allah kami telah bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tolong kami, Roh Kudus, menolong kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sakit apapun, percayalah bahwa engkau adalah Allah. Allah sanggup menyembuhkan engkau. Kalau engkau sakit, ya berubah juga sampai selama-lamanya. Kalau engkau membutuhkan pertolongan, angkat kedua tangan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka kita keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan oleh hidupnya mereka sembuh. Yesus telah menyembuhkan engkau, terimalah kesembuhan daripada dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami persoalan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua tangan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau yang berkata, mari kepada Aku, hai kamu yang sudah berat, Aku akan memberikan kepada kami datang kepada, berikan kami kelegaan dengan menjawab persoalan-persoalan kami, masalah-masalah kami. Dan engkau mengatakan engkau datang siap untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu, kami percaya engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, dan kita terus terang tinggal di dalam terang itu, sehingga kita memberikan arah kepada orang-orang yang belum percaya, menjadi garam dunia yang bercerah di dunia yang mulai tidak enak, ya. Tetapi kita harus tetap bertahan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.